Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Wa lakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا نسألك محبة حبيبك سيدنا محمد. أعنا يا ربنا على اتباع سنته وأمدنا يا ربنا على ملته واخسرنا يوم القيامة مع زمرته وتحت لوائه وارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para pecinta baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para perindu ridho Allah. Alhamdulillah kita bisa bergabung kembali untuk bersama-sama belajar dengan di bawah bimbingan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dengan kitab Riyadhus Shalihin, yang kita sudah sampai kepada semestinya kita membaca hadis tentang Sayhan wal Jayhan wal Furat wal Nail. Cuman katanya kemarin ada hadis yang tertinggal. Dan memang hadis yang tertinggal itu memang kemarin tidak ada di kitab yang kita baca. Di kitab yang kemarin yang kita lihat itu memang naskahnya kurang. Kita kembali kepada hadis sebelumnya yang belum terbaca, yaitu an Abi Hurairah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau bercerita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyeru, ayyuhan nasu, wahai manusia, innallaha tayyibun, Allah itu maha bagus. Tayyib itu artinya apa? Tidak ada kekurangan, sempurna. Tayyib. La yaqbalu, Allah tidak menerima illa tayyiba, kecuali sesuatu itu baik. Allah maha baik, tidak akan menerima sesuatu kecuali baik. Kebaikan ada baik menurut manusia, tapi apakah tentu baik itu di hadapan Allah? Belum tentu. Maka baik di sini adalah baik menurut Allah yang maha baik. Sehingga di sini untuk mengetahui mana si yang baik yang akan diterima oleh Allah, maka kita harus belajar tentang ilmu syariatnya Allah yang mengajar kebaikan. Jadi jangan sampai mengatakan ini baik, sekedar baik lalu kita anggap itu sebuah kebaikan. Tidak ada bisa mengetahui kebaikan yang maknanya adalah baik di sini adalah sesuatu yang ada hukumannya di akhirat atau pahalanya di akhirat. Itu baik dan buruk itu maknanya. Wa innallaha amara al-mu'minina, dan Allah memerintahkan orang-orang yang beriman, bima amara bihil mursailna, seperti Allah telah perintahkan kepada para utusan terdahulu. Apa yang Allah perintahkan kepada utusan terdahulu, itu juga diperintahkan kepada manusia, kepada orang-orang yang beriman. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhar rusul, wahai para utusan-utusan, kulu minat thayyibati, makanlah dari hal-hal yang baik. Jika yang dianggap baik itu adalah makanan, tentu ada ukurannya. Baiknya makanan itu adalah, secara zahir makanan adalah makanan yang halal, tidak membahayakan, bahkan memberikan kebaikan untuk orang yang memakannya. Secara zahir, secara batin adalah halal, dalam arti sesuai dengan syariat Allah.
Makanannya halal kalau diambil dengan cara yang tidak benar. Beras adalah halal. Makan nasi adalah halal. Cuman kalau nasinya hasil mencuri, maka tidak menjadi halal lagi. Jadi harus digabungkan dengan dua, halal zahir dan halal batin. Ada halal zahir dan halal batin. Halal zahir adalah memang benda-benda yang diizinkan untuk kita makan. Beras, buah, dan seterusnya. Halal batin itu adalah memang diizinkan oleh syariat. Memang milik kita. Diberikan kepada kita. Kita beli misalnya. Ini adalah baik. Jadi ukurannya adalah aturan Allah. Wa'malu salihah. Lalu setelah itu berbuatlah hal-hal yang baik. Makan yang baik. Ini ada hubungannya. Makan baik bisa berbuat baik. Jadi kalau orang sudah menjaga makanannya dengan benar, halal, lahir dan batin. Maka dikatakan bahwasanya man akalal halal, kalau orang makanannya adalah halal, ata'at jawarihuhu sya'am aba. Anggota tubuhnya mudah untuk tunduk dan patuh kepada kebaikan. Mau tidak mau. Man akalal haram, kalau makanannya adalah haram, asad jawarihuhu sya'am aba. Kalau orang makanannya adalah makanan yang haram, maka anggota tubuhnya akan mudah bermaksiat. Mau tidak mau. Jadi penting sekali urusan thayyib yang bagus. Khususnya ini mencari makanan. Di Al-Quran disebutkan makanannya. Tapi lebih luas dari itu maknanya. Wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kulu, makanlah min thayyibati ma razaqnakum. Hal yang baik dari apa yang telah aku rizkikan kepada kalian. Jadi Allah memberikan rizki kepada hambanya itu ada rizki yang baik, ada rizki yang tidak baik. Dan Allah akan berikan rizki kepada hambanya yang taat dan maksiat. Allah akan berikan rizki kepada hambanya yang patuh dan yang menantang. Allah Razzaq, maha kuasa untuk memberikan rizki, maha pemberi rizki. Nah setelah makanannya baik, mudah untuk amal soleh. Dan di antara ya ini rizki yang baik, thayyib itu adalah yang kita ambil dari harta kita pun itu kita pilih. Dari Allah rizkikan kepada kita. Tsumma dzakara ar-rajula. Kemudian Nabi menyebutkan tentang seorang laki-laki. Yutilus safara. Dia panjang perjalanannya. Aja orang selalu di jalan, perjalanannya panjang. Ash'ath akbar. Acak-acakan rambutnya, wajahnya itu semacam berdebu begitu. Dekil. Acak-acak rambut, kulitnya juga kotor penuh dengan debu. Wajahnya. Yamuddu yadahu, menengadahkan tangan. Ila samai. Ingat, menengadah tangan ke langit. Itu adab memohon. Bukan karena Allah ada di atas langit. Adab atau aturan dalam berdoa ya begini tangannya. Aturan dalam sholat menghadap ke kiblat bukan karena Allah di dalam Ka'bah. Karena Allah tidak perlu tempat. Kalau berdoa menengadahkan tangan. Jadi jangan salah faham seperti sebagian orang. Apa artinya doa begini kalau bukan karena Allah di atas? Oh tidak. Nanti ya, kalau kesesatan ini dituruti nanti ada kesesatan muncul. Berarti kita salat menghadap ke Ka'bah sana karena Allah di dalam Ka'bah. Karena salah akan membawa kesalahan. Tidak, Allah tidak memerlukan tempat. Allah yang menciptakan tempat. Kalau kita berdoa dengan menghadap ke langit, menengadahkan tangan kecuali waktu kita sholat, maka ini adalah karena begitu diajarkan ini. Ya muddu yadah, dikisahkan. Dia menjulurkan tangannya ke langit. Ya Rabb, ya Rabb. Dan dia memohon kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb. Memohonnya bukan sekedar memohon, tapi dengan ilhah. Serius, kalau bahasa dengan sesama manusia memaksa. Tapi kepada Allah tidak pantas kalimat memaksa kita nisbatkan kepada kita di saat kita urusan dengan Allah. Ilhah itu adalah doa dan doa yang kalau kita minta sama orang maksa. Ya Allah berikan kepada kami, ya Allah, ya Allah. Dan Allah senang dengan hambanya yang kalau minta dengan ilhah. Mintanya minta kayak maksa begitu.
Cuman bahasa ini kepada Allah nggak pantas. Lihat, ini laki-laki disebutkan oleh baginda Nabi, dia memohon kepada Allah dan dia secara zahir telah memenuhi syarat-syarat untuk dikabul doanya. Yutilus safar, Nabi menyebutkan seorang musafir doanya dikabul oleh Allah. Artinya itu saja sudah cukup seharusnya untuk dikabul doanya. Ash'ash adhab akbar menunjukkan kalau dia bukan orang yang bergelimang dunia. Khususnya ada orang ini. Dan tampak dia adalah orang yang hajat. Karena dia dengan compang-campingnya, dengan acak-acaknya, dengan dekilnya. Kemudian dia mintanya serius menengadahkan tangan begini ke langit. Lalu dia ada ilhah, ya Allah, ya Allah. Artinya dari rentetan cara berdoa orang ini adalah sudah memenuhi syarat untuk dikabul doanya. Tapi wa mat'amuhu haram. Akan tapi orang ini makan makanan yang haram. Doanya sampai menangis. Air mata darah barangkali. Tapi mat'amuhu haram, yang dimakan adalah haram, wa mashrabuhu haram, yang diminum adalah haram, wa malbasuhu haram, yang dipakai bajunya adalah haram. Haram ini ada mencuri baju langsung ada, menggosok baju langsung ada. Ada haram di sini adalah dari rizki yang tidak haram, bekerja di tempat yang tidak boleh dia bekerja di situ. Haram. Diberikan kepada anak istrinya haram. Malbasuhu haram. Wa ghudhiya bil haram, makanannya pun haram. Dia nafkahnya diambil dari yang haram. Semuanya jadi haram. Kisah orang yang secara zahir telah memenuhi syarat untuk dikabul doanya, akan tapi ternyata ada yang kurang, yaitu yang dipakai dan yang dimakan adalah hal yang haram. Apa sabdanya Nabi? Fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana mungkin orang seperti itu akan dikabul doanya? Dibangkas oleh Nabi. Gara-gara makan haram doa tidak dikabul. Maka dari itu yuk kita perhatikan. Bekerja yang benar. Bukan yang penting banyak, ahli iman mementingkan adalah halal. Dan kalau sudah halal dari Allah akan menjadi halal penuh berkah. Dimakan anak jadi pinter, baik. Dimakan istri jadi tambah baik. Dimakan suami tambah baik, dan seterusnya. Memenuhi syarat-syarat berdoa. Maka jangan sampai kita tertipu. Mendahulukan kita mencari rezeki yang halal, karena dari situ akan kemana-mana. Kita akan kita jadikan tempat tinggal. Mungkin akan jadi kendaraan untuk pergi ke sana kemari. Bukan sekedar jadi makanan. Yang dimakan bukan lebih dari itu. Banyak kegiatan kita yang bergantung kepada rezeki yang Allah berikan kepada kita. Nah, kalau rezekinya haram, yaitu tadi, tidak membawa faedah. Memohon kepada Allah menjadi sebab tidak dikabul doa tersebut. Mari kita semuanya insaf dan sadar. Hidup kita yang sesungguhnya bukan kehidupan di dunia ini, akan tapi kebaikan kita di akhirat nanti bisa dibaca bagaimana seorang hamba menjalani hidupnya di dunia. Jika hidupnya di dunia dengan Allah, mengerti halal dan haram, lalu dia menghindari yang haram, lalu mendekat kepada yang halal, maka tanda orang ini adalah orang yang bisa berbahagia selamat nanti. Peduli dengan urusan yang dimakan. Bukan cuek. Kadang kita dipertemukan oleh Allah dengan penanya-penanya yang luar biasa. Orang baru mau kerja saja keuntungannya belum dapat, dia sudah berkata ini halal atau tidak. Allah, istimewa. Sebelum masuk kantor, dia sebelum bekerja, dia memilah dan memilih. Dikisahkan seorang anak muda bertanya setelah dia selesai kuliah, lalu dia ingin mendaftarkan kerja. Dia menyebut 3 perusahaan. Akhirnya karena 3 perusahaan tersebut semuanya halal, semuanya kita katakan terserah suka-suka. Karena baik semuanya. Pekerjaannya halal dan hasilnya berkah.
Setelah mereka mendaftar lalu diterima semuanya, balik lagi bertanya, mana yang paling halal di antara yang halal? Bukan mana yang paling gede gajinya. Bisa jadi yang terpilih adalah yang paling kecil gajinya. Akan tapi lihat seorang anak muda yang takut kepada Allah bertanya, mana yang terbaik dari yang tiga itu? Masih bertanya. Itulah orang pilihan Allah yang takut haram. Ada orang melakukan haram tak pernah peduli. Sementara dia adalah rajin beribadah, rajin berderma, rajin umrah, rajin berbuat baik. Tapi dia adalah orang yang tertipu. Yang tertipu. Berbuat baiknya. Berbuat baiknya, lihat. Tidak diterima oleh Allah. Seperti ini permohonan doa. Memohon kepada Allah akan tapi ternyata makanannya haram dan minumannya haram, bakunya haram. Maka dari itu yuk kita semuanya bergegas untuk membenahi apa yang kita makan, membenahi dari mana rezeki kita. Halal itu mahal. Naudzubillah hidup di bawah AC sejuk tapi haram menghantarkan ke neraka. Yang di bawah terik matahari kelihatannya panas, akan tapi itu rezeki yang halal akan mulia di hadapan Allah. Hanya gelar di dunia saja. Cuman alangkah banyaknya manusia yang hanya pengen digelari sukses di dunia, nggak pernah tak peduli urusan dengan Allah. Tidak pernah dari mana model didapat, tidak pernah menyadari pekerjaan apa yang ditekuni, tidak pernah menyadari setelah kaya dipakai apa hartanya. Dan di saat berderma pun tidak pernah peduli ini halal atau haram. Masya Allah. Problem. Mari kita berbenah semua dari kita. Dan itu bukan berarti kita tidak boleh. Misalnya urusan dengan dunia. Tidak. Berurusanlah dengan dunia akan tapi. Berurusan dengan dunia untuk Allah. Karena kalau sudah dihubungkan dengan Allah, dia akan waspada di dalam menjalani pencariannya kepada dunia, dia akan selalu waspada. Jangan sampai langkah-langkah saya adalah langkah yang haram, menjadikan hasilnya adalah haram, menjadi sebab doa aku tidak dikabul dan Allah tidak menerima amal baik. Sampai di sini. Mari kita koreksi diri, nggak perlu koreksi orang lain. Yang kita makan selama ini dari mana? Rezeki apa itu? Ketahuilah bahwasanya hasil dari jualan teh yang di bawah terik matahari jauh lebih halal daripada orang harus culas. Nah, untuk jauh-jauh kemuliaan itu. Jangan gengsi dengan yang halal. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.